Oke, saat ini saya bersama dengan Coach Yobel Sondah, pelatih muda Indonesia yang baru saja ditunjuk menjadi pelatih utama dari tim elit muda Indonesia. Coach Yobel, gimana kabarnya, Coach? Baik, puji Tuhan, Mas Ridwan. Apa kabar juga? Baik-baik juga. Stay safe ya, Coach ya. Iya, sama-sama. Oke. Coach, bagaimana kesibukan belakangan ini apa aja nih, terutama dalam hubungan dengan timnas basket Indonesia? Oh, saya sih masih bantu di tim nasional senior sih. Masih jadi asisten di sini, kan udah hampir 2 bulan juga di Bandung. Ya. Tesnya buat nanti kejuaraan window di mananya belum tahu karena masih banyak rencana bubble di luar. Ya. Ini semua ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 ini, Coach ya? Betul, betul, iya. Oke, Coach. Coach, tentunya para fans basket ini sangat ingin mengetahui, terutama semenjak semalam ya, Perbasi baru saja merilis surat pemberitahuan ke Pemprov mengenai pemanggilan para pemain-pemain muda nanti yang akan diseleksi untuk menjadi bagian dari timnas elit muda Indonesia ini. Mungkin pertanyaan pertama dari para fans basket Indonesia ini mungkin dari pandangan dari Coach Yobel sendiri mengenai timnas elit muda ini sendiri, dan bagaimana ceritanya Coach Yobel akhirnya setuju untuk menjadi istilahnya nakoda utama ya, pelatih utama bagi timnas elit muda ini? Memang momennya sih ada sih ya, maksudnya untuk kita kan nanti ada kejuaraan dunia nanti di 2023 ya kan, dan momen itu juga mungkin Perbasi juga pengen disamain, jadinya memang biar basket juga tuh sinerginya bagus antara senior junior, dan perhatian dari pemerintah ada, dari pecinta basket juga ada, jadi memang mau dibikin benar-benar momentum yang bagus banget gitu. Makanya dibuatlah tim nasional junior ini untuk rencananya tuh memang buat menyediakan pemain-pemain yang bisa langsung dipakai oleh Coach Toro, karena konsepnya juga kita bakalan memilih pemain terbaik amatir under 23 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang nanti regulasinya bisa, kita juga bisa memanggil pemain-pemain under 23 yang ada di klub, ya kan. Jadi memang konsepnya sih memang untuk sinergi antara junior dan senior, momentumnya jalan bareng-bareng. Jadinya memang diputuskan untuk adanya timnas elit junior ini gitu. Oke. Coach, dari pertama kan pembentukan ini dimulai dengan adanya istilahnya itu legalitas ya. Dari legalitas ada dibentuk satu tim, kemudian dikeluarkan surat keputusan dari Perbasi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga Coach Yobel ditunjuk menjadi pelatih utama, dan kemudian tahap berikutnya adalah pemilihan mengenai asisten pelatih yang kita dengar juga terbuka ya istilahnya, secara transparan sekali, memberikan kesempatan bagi banyak coach di luar sana untuk mengirimkan resumenya dan kemudian diseleksi. Dari kacamata Coach Yobel sendiri, asisten coach yang terpilih ini Koko Heru dan juga Andre Ekayana ya, apa kira-kira yang menjadi pandangan dari komisi atau panitia ya dari timnas elit muda ini sehingga memilih ujungnya Yayan dan juga Coach Koko ini? Memang kita udah jalan udah agak lama sebenarnya, cuman kalau nggak ada pandemi ini mungkin bisa lebih cepat. Di bulan-bulan ini seharusnya udah mulai kita bisa seleksi pemain segala macam, tapi berhubung dengan COVID, makanya kemarin juga kita by daring semua. Yang udah kita lakuin memang seleksi untuk asisten pelatih. Sebelumnya sedikit saya mau cerita gitu, kenapa juga mungkin saya ditunjuk untuk pegang di junior elite ini, karena memang Perbasi berencana untuk menyambungkan dengan senior kan, jadinya kebetulan juga saya ada di asisten di senior, jadi memang sekarang dipercaya untuk menjadi konektor lah ibaratnya dengan Coach Toro di senior juga gitu kan. Dan kriteria apa aja yang kemarin juga yang kami pilih Coach Koko dan Coach Yayan itu, yang pasti sih nomor satu memang karena kita rencana mau develop pemain muda gitu kan. Dan yang saya tahu juga memang kalau Coach Koko ini juga background-nya dia beberapa tahun terakhir memang juga banyak berhubungan dengan trainer-trainer
di luar. Dia punya kemewahan untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan experience dari pelatih-pelatih dari luar gitu kan. Dan dia juga udah lama di situ, dan yang saya tahu juga dia mendevelop pemain-pemain dari CLS, pemain-pemain mudanya. Sama juga dengan Yayan gitu. Saya tahu juga dia, saya kenal juga dia. Saya skill seperti apa gitu yang nanti dibutuhkan di tim nasional. Nah, karena dia juga mantan pemain dan saya juga tahu kualitasnya dia, saya juga yakin kalau dia juga bisa membantu pemain-pemain muda ini untuk tahu gimana cara bermain basket dengan baik dan benar gitu. Jadi memang awalnya tujuannya memang untuk develop pemain muda ini gitu. Makanya saya pilih mereka berdua gitu. Oke. Itu aja. Coach, setelah terpilihnya dari asisten coach, kemudian mulai mencari para pemain, dan kemarin terbit ada 57 nama pemain muda yang masuk dalam radar ya, yang akan menjalani seleksi untuk jadi bagian dari timnas elit muda ini. Kalau umpamanya dari pemilihan dari 57 nama ini, apa sih yang menjadi kriteria utama sehingga 57 nama ini yang pertama kali dipanggil? Memang saya sih dapat list juga dari Perbasi, karena kan Perbasi sudah menyelenggarakan kompetisi-kompetisi kelompok di bawah umur. Ya. Jadi memang database besarnya memang dari Perbasi juga sudah menyediakan gitu kan. Jadi 80% dari list itu sih memang pemain-pemain ini yang berkecimpung gitu di under 23 di beberapa tahun terakhir gitu kan. 20%-nya mungkin ada tambahan-tambahan scouting dari luar itu. Cuman rencana awalnya memang kita, kenapa banyak sekali pemain di situ. Rencana awalnya kita sih nggak mau melewatkan atlet-atlet yang potensial, makanya memang ada di list daftar kita. Dan rencana awalnya kita bakalan seleksi di 4 kota, rencana awal ya. Jadi memang kita akan kumpulkan berapa grup gitu dari kota itu, di kota itu. Cuman nggak bisa berlangsung karena memang pandemi ini kan bikin susah semuanya gitu kan. Jadi memang setelah nama ini keluar, rencananya kita akan ada seleksi awal lah. Kita akan berusaha menyaring gitu lewat online sebenarnya. Nanti dari by video atau nggak by Zoom nanti gitu kan. Jadi memang seleksi awalnya mungkin kita akan melalui proses itu. Gitu. Oke. Coach Jobel, tadi Coach Jobel sempat mengatakan bahwa Coach Jobel menjadi dalam tanda kutip konektor ya antara program yang dilakukan oleh timnas senior dan nanti program yang akan diimplementasi di timnas elit muda kita, timnas muda junior kita ini. Nah, Coach Jobel, dalam hubungannya Coach Jobel dalam mencoba untuk mentranslasikan atau mengkomunikasikan apa yang dilakukan dan diimplementasikan di timnas senior ini, dalam program seleksi nanti ke depannya terhadap 57 pemain ini, atau mungkin ada pemain-pemain lainnya yang akan menjadi bagian dari timnas elit muda ini, kualitas pemain apa yang menjadi prioritas dari pengalaman Coach Jobel melihat pola permainan dan juga strategi yang diterapkan oleh Coach Toro? Memang saya tuh berpikiran untuk mencari pemain yang sesuai dengan sistem main yang sekarang ada di nasional ya, yang senior. Memang kualitas-kualitas seperti mereka harus bisa bermain cepat, mereka harus bisa bermain tahan lama gitu kan, dan tuntutan-tuntutan apa sih posisi seperti maksudnya tuh dalam arti pemain guard yang dibutuhkan. Misalnya kalau sekarang di senior kan memang harus bisa semuanya gitu, nggak bisa cuman jadi shooter saja, nggak juga, karena kadang-kadang tuh punya ada momen-momen yang mereka juga bisa harus melakukan handling gitu. Nah memang pemain guard yang komplit sih sebenarnya, dan kita juga mencari juga pemain tinggi yang agile gitu kan, karena dengan sistemnya Coach Toro ini kan dituntut untuk pemain-pemain center kita tuh banyak bergerak, banyak sprint pendek gitu. Memang kriterianya sudah ada sih, dan saya akan berusaha mencari pemain-pemain yang sesuai gitu. Mungkin kalau saya senang presentasi sih, memang 80% mungkin sesuai dengan kebutuhan tim yang sekarang. Mungkin 20%-nya saya akan mencari sesuai dengan kriteria saya. Mungkin ya, karena kadang-kadang di luar itu juga kita perlu ambil 1-2 pemain yang di luar
dari comfort-nya kita gitu. Jadi mungkin saya akan cari kayak gitu juga. Okay. Dari penjelasan mengenai tadi itu, Coach Jobel, mengenai harus bisa pemain yang bermain cepat, kemudian juga bisa bergerak cepat, bermain di banyak posisi ya, seperti tadi dikatakan guard tidak hanya cuma shooting, itu kan menuntut satu istilahnya basketball IQ ya, yang cukup tinggi ya, yang sehingga bisa mengerti pola permainan gitu. Nah, melihat dengan pola permainan yang diterapkan di timnas senior, pola pelatihan apa nanti yang akan menjadi fokus bagi timnas elit muda ini sehingga basketball IQ ini bisa mendorong mereka ya untuk bisa menyerap sebanyak mungkin ilmu dari pola yang diterapkan oleh Coach Toro? Kalau saya lihat di yang senior sekarang, memang kita tuh dibutuhkan tuh jam terbang yang lumayan banyak sih. Maksudnya itu jam pertandingan gitu. Jadi memang kita latihan, kita coba aplikasikan. Jadi nggak bisa juga kita cuma latihan terus. Jadi memang makanya di nasional juga setiap minggu tuh biasa kita ada sparring gitu kan, cari-cari scrimmage biar mereka tuh memang betul-betul di game situasi tuh mereka dituntut untuk berpikir terus gitu kan. Dan ya ada analisa by video untuk membenarkan, kita balik lagi. Jadi memang pentingnya tuh latih tanding gitu. Jadi mau nggak mau mereka tuh dapat kesempatan, karena jujur di kekurangannya gitu di Indonesia tuh karena memang kita kurangnya jam pertandingan gitu kan. Paling seperti di IBL aja paling cuma 18 game satu musim atau enggak 20. Jadi memang itu sih nanti yang rencana bakalan kita cari tuh. Makanya juga kita ada rencana untuk ikut di IBL. Selain mereka juga bisa nanti bermain rencananya ya untuk bermain di liga mahasiswa mungkin ya kan. Ada juga mungkin mereka bermain di daerahnya kalau memang tidak berbrand bentrok gitu. Ya. Itu aja sih. Jadi target utama dari pola pelatihan adalah yang paling penting adalah meningkatkan jam tanding mereka ya, kesempatan untuk bertanding mereka ya, Coach ya. Dan meningkatkan jam terbang dan juga meningkatkan juga kayak kualitas latihan juga ya, kualitas kayak kadang-kadang kalau pemain masih nyebar di daerah, ada 1-2 pemain tuh mungkin sudah jago di daerah itu gitu kan. Tapi dengan adanya TC ini kita ngumpulin 15 pemain yang jago-jago di masing-masing daerah gitu kan, latihan sama-sama. Pasti kan kualitasnya mereka juga akan lebih baik gitu berkembangnya dibandingin mereka cuma 1-2 orang jago, lawannya kurang gitu kan. Jadi memang makanya kita kumpulkan pemain-pemain yang bagus-bagus ya biar sama-sama majunya cepat gitu. Coach, kalau boleh share untuk TC ini, masa seleksi ini berapa lama, Coach ya? Memang sampai sekarang sih belum terlalu terbuka sih, cuman memang di Oktober ini kita rencananya bakal menyusutkan gitu dari 50 itu sampai dengan kuotanya kita nanti akan mulai TC berapa orang gitu. Nah memang rencananya sampai di mana, karena kan memang bergantung banget sama keadaan pandemi itu kan kita kumpulin berapa orang sih gitu kan. Jadi memang rencananya memang di bulan ini kita akan berusaha menyusutkan dari 50 lebih ini menjadi kurang lebih 20-an gitu. Jadi dari 20 itu kita akan mulai TC. Tapi tidak ada enggak juga bakalan terus 20 pemain itu yang bakalan kita pertahankan. Kadang-kadang kan kita juga bisa mengganti beberapa pemain dengan slot yang lain gitu. Jadi memang TC ini bakalan agak panjang dan nggak fix gitu orangnya tuh bakalan ini terus gitu. Saya tanya tadi karena tadi kan ada rencana untuk bergabung dengan IBL. Sementara di IBL sendiri kan ada aturan bahwa harus mendaftarkan 15 nama ya minimal itu untuk satu tim. Jadi mungkin target itu 15 itu mungkin yang bisa disebutkan. Di ujungnya. Oke. Coach Jobel, pertanyaan terakhir nih sebelum kita ini. Coach Jobel, dari pengalaman Coach Jobel sendiri kan punya karir yang cukup panjang nih sebelum menjadi pelatih. Sebelumnya pernah menjadi bagian mungkin dari pemain muda yang di-develop, kemudian menjadi pemain klub, kemudian jadi pemain nasional, memperkuat timnas kita berulang kali gitu. Nah, dari kacamata Coach Jobel sendiri, apa sih yang paling penting? Mungkin pesan ya kepada para pemain muda, terutama yang di under 23, di bawah under 20 yang mempunyai aspirasi untuk bisa bergabung dengan timnas elit muda ini. Apa sih yang mereka mesti persiapkan nantinya apabila mereka ingin menjadi bagian dalam sejarah Indonesia ini? Kalau menurut pengalaman saya ya,
memang apa namanya tuh jam bertanding itu penting banget gitu. Di luar latihan ya. Ya. Jadi saya dapat keberuntungan selesai dari SMA. Oh, sorry. Pas SMA kelas 2 itu saya sudah mengikuti kompetisi yang levelnya di atas saya gitu. Waktu itu saya sempat ikut di Prakobatama dulu. Jadi maksudnya tuh memang semakin cepat kita bermain, berlatih dengan orang-orang yang di levelnya di atas kita, itu semakin bagus untuk perkembangan diri kita. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma puas, kita mainnya sama anak-anak SMA aja gitu kan. Kita udah paling jago, terus kita di situ-situ aja, itu yang kadang-kadang bikin kita tuh berkembangnya lama gitu. Kalau merasa di SMA itu udah cukup, ya mau nggak mau dia harus ikut di level yang selanjutnya. Misalnya, udah saya ikut latihan di divisi misalnya kan. Memang mungkin umurnya dia nggak masuk, tapi dia bisa turun latihannya aja. Yang penting mereka tuh bermain dengan orang-orang level yang di atas. Karena contohnya juga sekarang sih ada Derek dan Yuda di senior ini kan. Yeah. Mereka itu dapat kemewahan untuk berlatih dengan orang-orang yang levelnya udah 2 tingkat mungkin di atas mereka. Nah, lama-lama mereka, menurut saya perkembangan mereka tuh sangat pesat sekarang gitu. Jadi mereka kalau levelnya mereka sekarang balik lagi ke levelnya SMA atau nggak kampus, sudah pasti dia tuh bakalan lebih luar biasa lagi gitu dibandingin sebelumnya. Jadi memang kesempatan berkembang itu ya kita harus cari, dan carinya juga di tempat dan lingkungan yang baik gitu loh. Nah itu juga yang mungkin yang bisa kita sediakan rencananya nanti di tim nasional junior juga, bikin tempat sarana, prasarana, dan jam terbang mereka juga di lokasi yang baik gitu ya, masih lokasi di IBL kah, atau nanti juga kita ada berapa tryout untuk melihat perkembangannya mereka. Itu aja sih. Coach Jubel, kalau boleh tahu Coach Jubel SMA di mana ya sebelum Prakota? Di mana? Ada dulu namanya ada Sekolah Atlet Ragunan. Ya, tapi sebelum itu Coach Jubel memang di Jakarta. Enggak, sebelum itu saya di daerah sih, di Sukabumi. Jadi saya SMA itu baru mulai serius. Oke. Oke. Coach Jubel, kalau Coach Jubel bisa melihat ya bahwa mayoritas dari pemain yang dipanggil 57 nama ini ya, kita ini kan masih didominasi oleh pemain dari Jawa ya, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Tetapi juga udah ada representasi dari beberapa daerah di luar Indonesia gitu. Dari pengalaman Coach Jubel sendiri melihat animo generasi muda kita bermain dan juga potensi dan skill yang dimiliki generasi kita sekarang yang muda-muda ya, terutama yang di luar daerah. Bagaimana potensi yang ada di luar Jawa ini, Coach Jubel? Dan apakah dari pandangan Coach Jubel sendiri masih banyak potensi sana yang kita belum istilahnya maksimalkan ya? Kalau soal potensi itu luar biasa sih. Semenjak memang kan jujur juga kita nggak boleh juga lupa kalau ada kompetisi di bawah itu di antar SMA yang baik, pasti membuat tuh jadi bagus gitu kan. Kita juga kenal terakhir ada DBL. Kalau zaman saya dulu ada namanya Hexos, ada mungkin setelahnya ada Popmi. Jadi memang adanya kompetisi-kompetisi SMA yang baik tuh membuat tuh bibit-bibit di daerah tuh muncul gitu. Nah sekarang juga kan dengan adanya teknologi gitu kan, kita lihat pemain-pemain dari Papua, kita lihat juga dari Kalimantan. Jadi memang jujur secara pertama kita lihat tuh tinggi badan memang. Ya kan, kalau kita lihat di sana udah tingginya udah di atas rata-rata posisi dan postur, pasti kita scout gitu kan. Jadi dan di daerah-daerah tuh banyak banget yang pemain-pemain tinggi di sini gitu kan. Jadinya tuh banyak sih kalau saya bilang tuh potensi-potensi yang ada di daerah. Nah itu juga yang rencananya di awal tuh kita juga pengen jadi kita mau jemput bola gitu, kita mau ke Sulawesi, kita mau lihat bibit-bibit di sana, karena jujur kadang-kadang juga kita ada yang kelewat sih dari Perbasi itu kan, karena belum tentu semua pemain-pemain terbaik daerah tuh ikut di kompetisi kelompok umur. Kadang-kadang kan ada politik dari segala macam itu. Jadi rencana awal sih memang kita pengen ke daerah-daerah gitu, mumpung momentumnya pas gitu. Ya. Oke.
Oke, Coach Jobel, kita tahu Coach Jobel sibuk sekali, banyak sekali jadwal untuk yang dikerjakan hari ini. Jadi terima kasih Coach Jobel, ini waktunya, terima kasih untuk inputnya ya, update terbaru mengenai Timnas Elit Muda kita, terutama dalam hubungan dengan pemanggilan 57 nama pertama yang akan diseleksi untuk menjadi bagian dari Timnas Elit Muda Indonesia. Thank you Coach Jobel, sukses selalu dan stay safe. Sama-sama, sehat terus. Thank you Coach.